oleh seorang oknum BIN karena beliau berhasil membongkar jaringan perdagangan manusia yang dihargai sebesar 40 juta per kepala di Kepulauan Riau, Batam. Adalah Romo Pascal, seorang imam gereja Katolik di NTT yang telah berhasil menyelamatkan 500 jiwa manusia akibat human trafficking atau perdagangan manusia. Korban dominan berasal dari daerah-daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, NTT hingga Sumatera Utara. Latar belakang kasus ini karena banyak faktor, diantaranya penculikan, bujuk rayu, penipuan, hingga pengantin pesanan. Beliau bahkan sudah menyurati Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait lambannya penanganan kasus ini. Tetapi alih-alih ditanggapi, beliau malah dipolisikan balik oleh petinggi BIN Kepulauan Riau yang berinisial BPP atas dasar pencemaran nama baik. BPP sendiri diduga adalah mafia di balik perdagangan manusia tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah sempat mampir di channel yang sederhana ini. Hari ini tadi kita sudah melihat video yang sudah ditampilkan kepada kita, berita seorang Romo Katolik yang dilaporkan ke polisi. Saya hanya membuat sebuah kesimpulan kecil, membuat semacam klarifikasi kecil bahwa berbicara tentang keinginan merupakan hal yang wajar dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, terkadang keinginan yang dimiliki itu tidaklah wajar. Keinginan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan justru akan membelenggu hidup. Ini tentang keinginan. Keinginan pasti berkaitan dengan keserakahan. Keserakahan merupakan kekotoran batin yang ada dalam diri manusia atau siapapun yang timbul karena adanya keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu yang berlebihan. Nah, keserakahan ini jelas akan mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi, misalnya dengan cara membunuh, merampas, menipu, dan mengambil barang orang yang bukan menjadi hak miliknya. Berbicara tentang keserakahan, baru-baru ini publik dikejutkan dengan berita bahwa seorang pemimpin gereja Katolik yang biasa disapa Romo Krisantus Pascal dipolisikan karena adanya dugaan masyarakat bahwa adanya pengaduan terkait dugaan permainan pekerjaan migran yang dilakukan oleh seseorang. Dan laporan ini merupakan sebuah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Romo Pascal ini. Berita ini dilansir dari CNN Indonesia, yaitu Romo Pascal dipolisikan oleh pejabat BIN. Nah, tugas seorang Romo Katolik itu adalah selain merayakan perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik, dia juga bertugas untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan serta mewartakan pentingnya cinta kasih di antara sesama manusia. Karena barang siapa yang mau mengenal dan mencintai Allah, pertama-tama dia harus mencintai sesamanya. Nah, ini tugas seorang Romo Katolik juga adalah untuk mewartakan kebenaran, memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera bagi semua orang Katolik, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi orang-orang lain atau orang-orang yang beragama lain, dengan poin bahwa kemanusiaan adalah hal yang paling utama. Kita semua baru-baru ini dikejutkan dengan berita yang cukup menghebohkan ini.
yaitu Romo ini, Romo Katolik, Romo Krisantus Pascal ini, dia dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik. Padahal Romo Pascal ini bertugas untuk membela keadilan yang tentu saja menyelamatkan orang-orang yang akan diperjualbelikan. Jadi di sini siapa sebenarnya yang bersalah? Siapa yang seharusnya dilaporkan? Orang-orang yang mau melakukan tindakan penjualan manusia, ataukah Romo Pascal yang menyelamatkan nyawa manusia? Usaha perdagangan manusia atau human trafficking ini tentu saja untuk meraih kepentingan atau keserakahan terhadap kepentingan diri sendiri. Ini yang sesuatu yang sangat disayangkan, bahwasanya seorang Romo yang berjuang untuk membela keadilan justru bahkan akan dilaporkan. Bukan akan, tetapi memang sudah dilaporkan dan diproses secara hukum di sebuah instansi kepolisian. Romo Pascal yang sudah berusaha untuk membela kemanusiaan justru dilaporkan. Tapi memang sebelumnya Romo Pascal ini sempat menuliskan surat kepada Presiden Joko Widodo dan meminta tanggapan Presiden Jokowi dan juga kepada Kapolri bahwa ada dugaan penjualan manusia yang terjadi di Riau. Di sini Romo Pascal berusaha untuk menghentikan kejadian penjualan manusia atau human trafficking ini. Tetapi karena tanggapannya cukup lama dan tidak ada tanggapan yang cepat dari kepolisian, Romo Pascal bahkan dianggap sebagai orang yang mencemarkan nama baik. Ini yang harus dikelirkan. Sebenarnya siapa yang harus dilaporkan dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan.